Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan bagaimana penanganan pertama pada mesin fotokopi Fuji Xerox tipe Apeos 6C3370. Apa aja yang sering terjadi atau butuh penanganan pada mesin ini? Dari atas ini ada namanya DADF atau ADF. Yang sering terjadi pada mesin ini yaitu terjadinya paper jam atau kertas nyangkut istilahnya. Nah, jika kertas nyangkut pada posisi ini, kita misalkan pada posisi copy. Pas posisi nyangkut, biasanya si mesin akan langsung mengeluarkan warning dan petunjuk apa aja yang harus dilakukan. Kita ikuti aja petunjuknya dari layar. Kita harus buka aparatas. Kemudian di sini kita lihat ini posisinya nyangkut. Kita jangan dulu langsung tarik begitu aja. Bisa-bisa dokumen originalnya nanti sobek. Nah, di sini ada guide, gear guide. Nah, kita bisa memutarnya ke arah luar atau ke dalam, tergantung dari kertas, sisa kertas mana yang lebih cepat keluarnya. Oke, kita putar terlebih dahulu, baru kita tarik. Setelah itu, jika kertasnya nyangkut lebih dalam, kita buka terlebih dahulu pada posisi ini. Kemudian kita angkat. Oke. Biasanya kertas posisinya ada di sini. Oke, kita buka. Ini ada gate lagi. Oke, kita baru bisa tarik. Gitu. Oke, itu yang terjadi pada bagian atas. Kemudian masih pada bagian atas, jika terjadi hasilnya bergaris dari atas ke bawah. Nah, kita yang perlu dibersihkan adalah kaca yang ini. Fungsi kaca ini berfungsi untuk scanning dari bagian atas. Jadi yang dipakai kaca ini. Kalau yang lain kan biasanya pakainya di sini, yang seperti biasa nih. Fotokopi di pinggir jalan biasa pakai sini. Nah, karena ini adalah pengguna ADF, jadi menggunakan kaca yang kecil. Biasanya di sini ada bekas tinta atau bekas tip X atau ada kotoran. Bisa dibersihkan dengan celing atau air atau tisu basah. Kemudian ini ADF-nya namanya single pass. Single pass, dia kalau kertasnya menggunakan kertas bolak-balik yang mau di-scan atau difotokopi, dia menggunakan dua laser. Yang pertama di bawah sini, oke, yang kedua dari sini. Jadi keduanya ini harus bersih. Sini dilap aja sama sini. Mesin ini dilengkapi dengan lap seperti lap kacamata, ada posisinya di sini. Buka. Terus kita bagian atasnya juga kita lap. Usahakan ini harus selalu bersih, karena di sini biasanya kalau ada kotoran, nanti si mesin akan mengeluarkan warning kalau si kacanya butuh dibersihkan. Ini untuk bagian atas. Kita ke bagian samping. Biasanya kalau fotokopi atau ngeprint, dia akan nyangkut di sini, di area A namanya. Kita buka A. Nah, si kertas biasanya nyangkutnya di sini. Yang pertama di sini. Oke, kalau di sini kita lebih bisa langsung tarik. Terus yang kedua pada bagian pemanas. Nah, pada bagian pemanas ini kita buka dulu ininya. Oke. Kita jangan coba-coba tarik dari bawah. Kalau kita tarik dari bawah biasanya ada yang pecah. Si sensor ini. Kita tariknya dari atas. Ini bisa langsung ditarik. Gimana kalau kertasnya menggulung di dalam? Kita akan buka ini.
Tapi syaratnya mesinnya harus mati. Pastikan mati. Kita matikan terlebih dahulu. Cara buka pusher ada lock. Kita angkat dulu. Kita geser nih. Oke. Terus ini ada lock juga kiri dan kanan. Kemudian jangan lupa digeser ke dalam keduanya, baru ini bisa ditarik. Hati lumayan berat. Ini pada pusher terlihat ada kotoran. Biasanya ini bekas dari tinta yang nggak nempel ke kertas. Ini jangan langsung dipegang bagian pemanasnya karena cukup panas. Kalau ada lap bisa dilap terlebih dulu. Kita pasang lagi. Oke, tinggal langsung didorong aja, dia nanti langsung lock. Nah, yang terakhir lock ini. Oke, ini jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup biasanya ngehantam di sini. Nanti ini bisa patah. Kalau ini udah selesai, oh ya jangan lupa ini selalu dilap pakai lap garing aja. Ini harus bersih. Terus biasanya ini kalau pakai baki dari tray 1. Oke. Nah, kalau dari bawah dia biasanya minta, ini kan baki tray 2, 3, 4. Biasanya minta dibuka juga cover B. Ini. Biasanya kertas nyangkut di sini. Nah, kalau nyangkut di sini biasanya bagian rollernya udah haus. Ini udah habis. Ini aja. Nanti kita belajar bagaimana cara bukanya roller ini. Kita belajar bagaimana cara buka roller. Dari tray 1, tray 2, tray 3, tray 4, rollernya sama saja. Kita praktekin salah satu tray aja. Biasanya karena di sini yang sering dipakai ada tray 1, kita buka aja tray 1. Kita tarik terlebih dahulu, sampai mentok. Nah, ini angkat dikit. Nah, sambil ditarik. Oke, di sini ada 3 roll. Yang bagian atas ini buat narik, yang 2. Yang di bawah ini buat misahin, karena ini kertasnya numpuk, jadi biar ketarik satu-satu. Jadi ini yang misahin ya. Biasanya ini nanti yang bakalan pertama habis. Kita cara bukanya begini. Ini kan ada locknya. Kita buka dikit, angkat dikit sedikit, lalu tarik. Sini sama. Yang lainnya juga seperti itu. Kalau ini kebentok, tarik sedikit. Ya, coba yang ini lebih jelas. Ini, yang lainnya juga sama. Seperti ini. Ini yang masih bagus. Nanti biasanya seperti ban nanti habis menyebabkan kertas slip. Nanti kalau yang bawah, kalau misalnya habis, efeknya itu di kertas nanti ketarik 2 lembar, yang satu keluar, yang satu nyangkut di pemanas. Pasangnya kita pasang bagian atas yang ini. Oke, cukup didorong aja saya bunyi plak. Pastikan ini udah terkunci. Kita usahakan pokoknya si kertas kalau ditaruh ini posisi guide-nya harus lepas. Kalau kita taruh seperti ini karena A3, kalau seperti ini nanti di sensor di layar nanti kebacanya kertas yang lain. Kita coba masukin. Nah, dia nggak kebaca tray 2 ini karena dia nggak dapet ukuran ini, nggak ada. Kita kalau pasin dia langsung baca A3. Bagian dalam dari si cover depan ini berhubungan dengan consumable. Kita nonton aja. Kita bandingkan dengan layar di depan apa aja. Ini karena kita buka, kita mesin status bagian supply,
Oke, kita dari toner K, C, terus M sama Y. Di sini udah ada simbol-simbolnya, K, C, M, Y. Oke, yang black ini udah agak ringan. Nanti cara gantinya tinggal ditarik aja. Terus nanti kalau ada yang datang baru, jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu 10 kali, baru dimasukkan, nanti dia ngegumpal. Sama yang lainnya juga gitu, gramnya ada R1, R2, R3, R4, terus ada toner kontainer 5. Kita buka. Ini R1, R2, R3, R4, R6. Nah, R6 itu ini R6. Kita jangan lupa looknya dulu. Nah, ini fungsinya seperti pipa. Nah, ini pipanya ke sini. Dia fungsinya dari bekasnya toner yang nggak nempel ke kertas yang ada di R1, R2, R3, R4 ini, dia masuk ke tempat sampah. Tempat sampahnya yaitu R5. Nanti kita cara buka. Kita buka dulu R1. Semuanya sama cara bukanya, R1, R2, R3, R4. Naikin dulu handle-nya. Ini bukan yang ini ya. Nah, ini. Naikin dulu. Nah, ini. Ini R1, R2, R3, R4 sama bentuknya seperti ini. Jadi misalnya kalau kita urgen ininya baret, kita cuman butuh ngeprint hitam putih aja, ini bisa ditukar tempat lain. Yang ini sama, biar lebih sini. Ini nggak ada masalah, tukar aja. Nanti jangan lupa di note kalau pas pergantian dramnya. Nanti takutnya yang bagusnya malah yang diganti. Kita pasang lagi. Oh ya, kita tarik aja. Nah, seperti ini. Nanti datangnya kayak seperti ini. Sampai bunyi. Nah, sampai bunyi. R5 ini kalau penuh nanti tepat sensornya di sini nih, nanti tinta pada numpuk di sini, tepat tinta-tinta yang nggak kepake. Jadi ini kalau misalnya tempat sampahnya udah penuh, nanti ada tinta yang numpuk di sini, misalkan ganti. Kalau enggak ini bisa dibuka, sealnya di sini. Buka. Kemudian ini ada bau 2. Kemudian dibersihkan semuanya. Ini jangan lupa dilap, baru dipasang lagi. Yang ini R6. Ini fungsinya untuk membersihkan film. Ini istilahnya dalam Fuji Xerox blade cleaner. Masukin lagi. Sekarang kita ada trouble lain lagi. Jika hasil kopi atau printnya ada gambar yang nggak kecetak, biasanya itu terkendala jika habis ganti drum atau ganti toner ataupun ganti waste. Biasanya akan terjadi hasil kopi atau print menghilang satu garis. Itu biasanya terjadi karena lasernya tertutup oleh toner. Kita hanya perlu membersihkan lasernya. Kita buka cover lagi. Terus yang ini dibuka. Jangan ditutup, jangan ditaruh di bawah begini, tapi taruh begini. Nanti si toner bekasnya bakal berhamburan. Kita bersihkan laser, posisinya ada di sini.
Ini ada 4 karena ada 4 warna, ya 4 laser. Kita bersihkan menggunakan stick ini. Buka. Klik aja. Ini diposisikan yang bagian panahnya di atas. Sesuaikan aja. Oh, kebalik dia nggak langsung. Yang bersihin lasernya ini kecilin. Bersihkan saja 2-3 kali. Pastiin aja sampai kotorannya ketarik. Jangan lupa dibersihkan lagi ke yang lainnya. Mungkin itu aja untuk P3K-nya dalam pengenalan jika terjadi kertas nyangkut atau paper jam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.